Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Semoga tetap baik-baik saja dan sehat walafiat. Ayo guys, semoga tetap sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan karena dalam bulan puasa ini kita harus tetap menjaga cairan tubuh. Ya Pak Haji, tentunya kita harus tetap menjaga cairan tubuh dengan minum yang banyak sebelum sahur, saat sahur dan saat buka puasa. Oke, langsung saja kita akan menyimak kisah tentang Abu Nawas. Ya baik, selanjutnya tetap pasang konsentrasi, tahan nafas dan keluarkan nafasnya. Abu Nawas ditanya, kapan kamu mati? Bagaimanakah kisahnya Abu Nawas bisa menjawab jawaban tersebut? Apakah bisa ataukah malah celingak-celinguk toleh nggak bisa jawab? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Ada-ada saja memang kisah tentang sebuah kisah dari Abu Nawas kali ini yang membuat kita geleng-geleng kepala akan kecerdikan sang sufi satu ini. Dari sekian banyak pertanyaan yang tak hanya sekali, dua kali, tapi berkali-kali dan banyak sekali, Abu Nawas mampu membalikkan sebuah keadaan menjadi 180 derajat. Bahkan si penanya malah balik terserang. Hal itu membuat lawan bicaranya mati kutu dan berkutik sama sekali. Kutik. Kali ini Abu Nawas sedikit didoakan agar mati dengan melalui sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya. Tapi namanya juga Abu Nawas. Dia, si jenius ini, malah merontokkan mental lawan bicaranya dengan sangat mudahnya. Berikut kisahnya, simak dengan seksama. Kisah ini diawali dari ada seorang sufi yang asing. Dia bertanya kepada Abu Nawas, Abu Nawas, kapan kiranya kamu akan mati, Tuan Abu Nawas? Kok nggak mati-mati? Tanya seorang kepada Abu Nawas. Kemudian, walau pendapat pertanyaan yang agak sedikit menyeleneh dan nyelekit, namun Abu Nawas tetap meresponnya dengan sangat baik dan tenang jiwa. Abu Nawas juga meminta orang yang bertanya tersebut agar menjelaskan lebih detail tentang pertanyaannya itu, karena kok agak membingungkan. Hah? Gimana? Coba jelaskan maksud dari pertanyaan Tuan tadi. Pertanyaan tadi itu kok bikin saya kurang paham ya. Apa maksud pertanyaannya? Pinta Abu Nawas dengan sangat serius kepada petanya itu. Begini Tuan Abu Nawas. Jadi kalau engkau mati nanti, saya sebenarnya mau nitip surat untuk mendiang ayah saya yang dahulu itu sudah meninggal dunia ya sekitar 10 tahun yang lalu. Gimana, bisa nggak kiranya seperti itu? Kata orang asing tersebut kepada Abu Nawas. Mendengar penjelasan seperti itu, Abu Nawas pun merasa sedikit agak jengkel dan kesal, sebel. Walau demikian, Abu Nawas tetap menjawabnya permintaan dari orang tersebut dengan kalimat yang mendalam dan penuh makna. Apa ya kalimatnya? Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan Tuan menitipkan surat itu kepada saya. Tapi sebenarnya gini, mohon maaf sebelumnya ya Tuan ya. Permintaan Tuan kayaknya nggak bisa saya penuhi deh. Soalnya gimana ya? Jawab Abu Nawas kepada orang tersebut. Loh, mengapa Tuan? Memangnya kenapa Abu Nawas kok nggak bisa memberikan surat kepada mendiang ayah saya? Tanya orang tersebut kepada Abu Nawas kembali. Bukan apa-apa sih Tuan, bukan apa-apa. Tapi gimana ya?
Oh, gini Tuan, sebenarnya begini. Saya itu sama sekali nggak tahu jalan ke arah neraka jahanam itu alamatnya gimana, kanan, kiri, lurus, menggok, lihat spion gimana, saya nggak tahu Tuan. Kemudian mendadak wajah orang yang asing bertanya tersebut menjadi merah padam, merasa terserang balik. Sambil menunduk, ia pun pergi dari tempat Abu Nawas berada. Dia merasa diserang balik oleh Abu Nawas dengan pertanyaannya sendiri. Aduh, kasihan. Dari kisah berikut, dari kisah tersebut, hendaknya kita lebih berhati-hati kalau dalam bertutur kata. Omong ya supaya hati-hati ya Mas Bro ya. Omongan itu adalah harimau. Apa ya? Oh, mulutmu adalah harimaumu gitu. Jadi kalau omong itu seperti saya jelaskan kemarin, harus melihat papannya, empannya, dan adepannya. Gimana kemarin sudah tulis di kolom komentar belum? Empan itu orang yang kita hadapi Mas Bro. Oh ya, orang yang kita hadapi itu artinya empan ya? Iya, orang yang kita hadapi itu empan. Kalau papan itu artinya tempat kita bicara. Kita harus melihat situasi kondisi di mana kita bicara. Oh gitu ya Pak Haji. Kalau bicara, kalau ngomong kita harus tahu di forum umum, di tempat pribadi, atau di tempat banyak orang, atau hanya empat mata gitu ya. Saya batuk Mas Bro. Ya kira-kira seperti itu. Dilanjutkan dulu ya, sebentar ngopi dulu. Lagi puasa Pak Haji? Oh iya lagi puasa lupa. Ya kira-kiranya seperti itulah. Jadi yang namanya papan itu adalah tempat. Papan, empan, adepan. Adepan itu orangnya. Oh tadi salah ya. Kalau empan itu objek atau materi yang akan diutarakan itu. Maaf tadi salah ya. Oh salah ya. Jadi papan itu tempatnya, empan itu objek atau materi pembicaraannya, sedangkan adepan itu adalah orang yang diajak bicara gitu maksudnya Pak Haji. Iya, papan, empan, adepan, tempatnya, materinya, dan orang yang diajak bicara itu harus kita benar-benar pertimbangkan. Oke, sangat bermanfaat sekali saran pituah dari Pak Haji ini. Semoga bermanfaat bagi penonton semuanya. Dan tentunya dari kisah Abu Nawas, semuanya bisa mengambil hikmah dari sudut pandang masing-masing. Silakan tulis di kolom komentar, jangan lupa. Iya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya doakan semoga sukses sampai sahur dan buka puasa selanjutnya. Ya, semoga sampai lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum.